usia makin naik, merasa pilihan juga mungkin lebih terbatas gitu istilahnya ya. Ah, Sehingga itu beban itu baik pria wanita pasti ada. Cuma mungkin mhm, bedanya kalau kalau pria karena mungkin lebih condong ke logika, mmm, mungkin nggak sampai cuek sekuat gitu teman-teman ya, yang wanita wanita. gitu. Ada masa di mana saya nggak berpikir untuk menikah gitu. Oke, Karena berasanya, ah, udahlah terus udah apa, pelayanan aja cukup. pelayanan udah usia segini kan apalagi sih gitu, Iya sempat iya. berpikir ke situ. Halo everyone, welcome to GKDI Podcast Sit In Podcast bersama saya Ferdinand Yancedeker yang pada episode kali ini saya akan menjadi host to all of you. Dan kita sangat bersyukur di kesempatan ini kita akan membicarakan tema yang sangat-sangat menarik yaitu Ministry Season Singles. Nah, di studio kita di Menara Kuningan telah hadir dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita sambut Pastor Dicky and juga brother kita Bruce is in the house. Yeah. Okay, but before I continue, ladies and gentlemen, tolong subscribe our GKDI YouTube channel, Instagram, TikTok, dan semua social media platform kita di sosial media pastinya ya. Nah, kita akan langsung saja ngobrol dengan narasumber kita. Kita sangat bersyukur banget ya di kesempatan ini kita bisa membahas satu ministry yang mungkin belum banyak orang yang mendengar tentang ministry ini. Ministry itu adalah Season Singles Ministry. Dan tentunya Pastor Diki dan juga brother kita Bruce ini adalah orang-orang yang menjadi penggagas, pengusung dan juga pelaksana di Ministry Season Singles by GKDI. Nah, kita akan langsung saja bertanya kepada Pastor Diki dan juga brother kita Bruce. Mungkin Pastor Diki bisa menceritakan sedikit a glimpse of what is the Ministry Season Singles ini, Pak. Oke, kalau kita bertanya tentang ministry season single, Ya. kita bisa melihat bahwa di dalam satu jemaat Mhm, kita membutuhkan satu ministry yang sangat spesifik ya. mhm. Seperti yang kita tahu kita punya ministry single, Ya. tetapi pada kenyataannya seiring dengan waktu, dengan perkembangan zaman, kita melihat bahwa kita membutuhkan satu ministry yang sangat spesifik yaitu season single. Berkembang ya kebutuhannya ya. Bertumbuh, Ya. ya. Nah, terus kalau ditanya batasannya seperti apa? Kita bisa katakan bahwa, ministry season single Mhm. itu adalah ministry yang dibentuk, untuk orang-orang usia 38 tahun ke atas. Oh, kenapa boleh tahu kenapa 38? Nah, Apakah ada requirement khusus kalau orang 38 tuh udah kayak gimana gitu, Pak? ya buat, masyarakat kita, mereka selalu berpikir bahwa kalau misalnya usia sudah lebih dari 35 tahun, lebih dari 38 tahun, tetapi belum punya pasangan, itu adalah sesuatu hal yang nggak terlalu lazim, Oh, ya. oke. Nah, karena, tuntutan dari orang tua dan segala macam, mereka merasa, eee, seperti kehilangan, jati diri mereka. Mereka Ah, merasa seperti orang-orang yang abandon dan orang-orang yang tidak dilirik oleh orang. I see. Itu sebabnya kita sebut mereka adalah season single. Season single. Ya, Iya. kenapa disebut season? Disebut season single karena, eee, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sudah dewasa, memiliki Aha, banyak pengalaman, oke. menjalani kehidupan dan, kita konotasikan mereka itu adalah orang-orang dewasa yang penuh dengan pengalaman dan Mhm, talenta sebetulnya. I see. Ada Iya. mungkin, verses atau Bible verses di mana kalian terinspirasi gitu dalam mendirikan atau membentuk ministry yang disebut ministry season singles ini? Baik, saya akan buka di, Efesus 1 ayat Mhm, 7 sampai 10 ini ya, yang jadi landasan kita ya. oke. Saya bacakan, "Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya Mhm, kita beroleh penebusan, mmm, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, iya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. iya, Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, mhm, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, mmm, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi." iya, Jadi ini adalah satu, ayat yang membantu kita, mhm, kenapa kita, ingin membuat satu ministry yang spesifik untuk orang-orang yang sudah season. ah.
Orang-orang season adalah orang-orang yang sebetulnya sudah matang, secara fisik dan pemikiran. Mereka punya talenta, mereka punya begitu banyak karunia, tetapi kalau mereka tidak berada di dalam satu platform yang tertentu yang membuat Mhm. mereka bisa eksis, mereka menjadi orang-orang yang seperti kehilangan jati dirinya. Ah, Jadi iya dengan iya. wadah ini kita berharap bahwa mereka bisa menggunakan, Mhm. talenta yang mereka miliki, pengalaman mereka yang mereka punya ya. Walaupun saat ini mereka masih belum punya pasangan, tapi bukan Mhm. berarti mereka tidak bisa digunakan Tuhan untuk maksud yang lebih luar biasa lagi. I see. Jadi dengan dikelompokkan, disatukan seperti ini itu akan membantu secara community untuk mereka juga yang sama-sama punya kebutuhan yang sama untuk bisa mereka lebih bertumbuh dan berkembang secara kerohanian dan lainnya pada masa datangnya gitu ya. Iya. Oke, ini kan sangat menarik. Kenapa harus dibedakan yang ministry singles itu dengan ministry season singles? Maksudnya apakah ada, I don't know, specific needs yang mereka butuhkan sehingga harus dikelompokkan menjadi satu sendiri kah? Atau ada pertimbangan lain waktu membangun ministry ini, Pak? Iya, jadi, ada beberapa hal sebenarnya, yang membuat mereka tidak bisa menjadi satu kesatuan di dalam, single ministry. I Yang see. pertama adalah kondisi fisik, ya. Menurut saya, dengan kondisi fisik, dengan usia yang sudah semakin matang, udah tentu kemampuan mereka menurun. Oke. Di dalam satu ministry kalau kita, campur mereka, itu kita bisa lihat bahwa single yang masih muda sekitar umur 20, 25 tahun, Hmm. mereka, punya begitu banyak aktivitas, ya. Hmm. Setelah ibadah mereka bisa pergi kemana pun dan tak jarang mereka selesai, aktivitas bisa sampai malam lagi Ya, dan itu adalah, satu hal yang menjadi kendala buat orang-orang season dengan yang usia season. I see. Ini nggak Faktor mudah, fisik ya menjadi salah satunya ya? Ya, faktor Ya. fisik, kesehatan, Hmm. dan ini adalah hal yang nggak mudah. Ya, ya, ya. Mmm, Nah, ini untuk, kebetulan kita di sini juga ada brother kita Bruce ya, yang sudah mungkin Bruce boleh menceritakan sedikit tentang bagaimana keterlibatan kamu dengan ministry season single ini? ya. Silakan. Saya Bruce Ya, dan saat ini saya sudah menikah. mhm. Saya Wah, dengan istri saya Rida, kita pacaran di usia season ya. iya iya. Kita jadian itu di usia 44, saya Oke. usia 44, dan kita, perjalanan ya kita menikah, saya menikah di usia 47. Jadi Oke. memang dari awal ketemu udah di usia season ya. Nah, Siap dan siap. sampai sekarang, kita setelah menikah kita juga melayani di Ministry Season Single Oke. sampai sekarang. Jadi ini Nah, disclaimer sedikit, brother kita Bruce mhm, ini melayani di season single ya tapi bukan singles ya, lagi ya. betul. Nah, mungkin Bro Bruce bisa melihat kalau istri itu di pelayanan memang sudah dari awal di Ya season singles ya? ya, istri saya Hmm. dari Season Single, ya, Di mana? Di GKDI di Tangerang kalau nggak Tangerang, salah ya? betul, Oke. ya, Nah, itu pas waktu Bro lihat, mungkin setelah terlibat dan berkecimpung di dalam ministry season single ini, mhm apakah memang seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pastor Diki, mhm bahwa orang-orang ini memang perlu dikhususkan, mhm untuk mereka juga bisa bersama-sama punya kebutuhan yang sama ini dalam mhm menjalankan kehidupan kerohanian mereka dan yang lainnya? ya, Itu, kalau Bro sendiri setelah mhm masuk ke dalam ministry ini, Bro bisa lihat kenapa harus dibedakan karena salah mhm, satunya adalah itu tadi yang betul, Pastor Diki bilang. Mungkin ada hal lain lagi nggak kenapa, waktu Bro masuk ke dalam ministry ini, mhm digabungkan, dikelompokkan menjadi satu grup, mhm small family group ya mhm istilahnya di mhm jemaat kita, itu mhm adalah selain mungkin ada hal lain yang kamu mau tambahkan? ya, secara garis besarnya sih memang utama dari itu ya, dari faktor fisik Faktor juga, fisik ya. ya kemudian ada juga dari faktor, pola pikir ya. Itu menarik tuh, Bagaimanapun pola pikir seperti apa nih? ya, pada saat kita ya usia season, kondisi kita kan memang berbeda. Mhm Misalnya salah satu contoh, kalau misalnya kayak pekerjaan gitu. mhm, Nah mungkin kalau kayak single-single muda, mereka, oh ada tawaran pekerjaan lain nih, iya, mereka mungkin akan cenderung, wah ini menantang nih, oke, mereka mungkin akan ambil itu, gitu. mhm Nah sementara kalau kayak untuk kita season, pola pikirnya itu berbeda, ada tawaran kerjaan baru, bahkan yang gajinya lebih bagus pun, mhm. beberapa teman saya sharing belum tentu mereka ambil. Oh, Karena mereka merasa juga, tanggung bos, 4 5 tahun lagi saya mhm, jalanin saya masuk usia pensiun. iya iya, Nah, kalau mhm saya harus pindah pekerjaan lagi kan, mulai dari awal lagi, mhm, kondisi yang masih adaptasi, belum pasti gitu. Nah, sehingga pola pikir mereka, mungkin tidak sedinamis lah I see. single-single yang masih berusia muda itu, ya, Oke. heeh.
Iya iya Terus iya. juga, perjalanan juga ya, Mhm, ada juga beberapa teman yang mungkin mengalami pergumulan yang nggak mudah gitu. Nah, mhm, saat pergumulan itu cukup panjang gitu ya, mereka mhm, berada dalam pergumulan yang sama, berjuang dan belum berhasil. mhm. Nah, bisa juga dari antara mereka itu ada yang akhirnya seperti yang tadi Pak Pendeta Diki bilang, Ah, mereka mulai hilang harapan, oh, mulai oke. hilang pegangan juga gitu. Iya iya Istilahnya iya. bertanya-tanya juga, "Wah, apakah Tuhan masih mengasihi saya ya?" Gitu. Ah, Nah, iya itu iya iya. mungkin juga mereka alami dengan Mhm. pola pikir dan kondisi lah Iya gitu iya iya istilahnya. iya. Ya Itu sangat menarik pas waktu ya, kalian berdua menjelaskan tentang bagaimana in general overall dari ministry mhm, singles ini dan memang kita perhatikan ada, beberapa kebutuhan khusus ya yang ya memang dialami oleh manusia pada fase tersebut ya, dan betul. itu, selanjutnya bisa masuk ke dalam pergumulan yang berbeda dari Mhm, kebanyakan orang, ya, seperti betul. itu ya. Jadi kalau Ya, misalnya kita bicara tentang pergumulan yang dialami oleh season singles ini, mhm kira-kira kalau misalnya dalam pandangan kalian berdua, pergumulan yang seperti apa sih yang normalnya atau mhm kebanyakan pada umumnya yang dirasakan oleh singles-singles yang dari season mhm single ini? Mungkin mhm. Pak Diki bisa ini Ya, salah satu pergumulan utama di dalam kehidupan mereka ialah, mhm, bagaimana mereka menjaga kemurnian di dalam kehidupan mereka. kemurnian ya, iya, Yes, dengan usia mereka yang sudah matang ya, mhm, udah tentu mereka ada dorongan ya, tetapi, berhubung mereka tidak punya pasangan, mhm, jadi seringkali mereka jatuh di dalam kemurnian. Jadi mmm, mereka gagal, menjaga kehidupan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. iya iya iya. Ya. Itu tadi kalau nggak salah waktu Pak Diki katakan, bahwa ministry ini, bermula dari usia yang 38 tahun ke atas gitu ya, Mhm, dan mereka ini adalah singles. ya, Ya, kita kan semua tahu ya pada umumnya di dunia sana, di luar sana gitu ya, orang kalau belum menikah di usia mungkin kalau yang sering saya dengar itu 27, 28 tahun ke Mhm, atas. Jadi pas waktu mereka misalnya, bertemu sama keluarganya, keluarga mhm besarnya, atau nggak bahkan mhm dengan kolega, teman-temannya, tuh ditanyain kayak, "Eh, kapan married?" Ya. Nah, kapan married itu tuh jadi sebuah pertanyaan yang mungkin kebanyakan orang even bahkan di usia tersebut udah mulai terintimidasi tuh, mhm mhm. gitu ya. Jangankan married, pacar aja nggak punya gitu. Nah, Ya, ini kan menarik nih, bukan cuman wanita atau prianya doang, tapi menurut saya wanita dan pria di zaman sekarang gitu ya, mhm even di kota besar maupun apalagi di kota kecil gitu ya, mhm. yang mungkin, umur 20-an udah Ya, ditanyain kapan mau married kali ya. Nah, ini kan menarik ya, kalau kalian berdua lihat, kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut yang diciptakan oleh manusia dan society, mhm tradisi bahkan, mhm budaya. Nah, eee, gimana caranya orang-orang tersebut yang sudah 38 tahun ini, ya mhm 38 loh ya, mhm. Ya, sementara mungkin selama kurun waktu 10 tahunan atau enggak 13 tahun mereka ditanyainnya itu terus gitu kan. Itu terus ya. Nah, itu gimana tuh menurut pandangan kalian mereka menyingkapi hal-hal ini gitu untuk sebagai season season singles ya? ya, Iya, gimana tuh, ya, saya rasa Bruce Mhm. punya pengalaman ya, Oh ya ya, tadi soalnya brother kita Bruce tadi ya, ada bilang kamu menikah umur 47. Ya, 47. betul. Wah, tepuk tangan dulu dong boleh. Ini luar biasa, out of the norm gitu kan, di luar dari Ya. norma-norma. Nah, Bro sendiri gimana? Mengalami hal itu kan? Ya. Nah, sebetulnya memang ya pergumulan umum lah ya Nah, istilahnya, iya, usia kita yang udah season, mhm, tiap kali kumpul-kumpul keluarga, ya itu yang mungkin akhir tahun gitu. Nah mhm. itu satu pertanyaan yang kayak udah hafalan aja gitu, Iya istilahnya iya, banyak yang mengalami itu ditanyain gitu. mmm, Sehingga itu mungkin ya jadi satu, apa, eee, pergumulan lah ya, maksudnya jadi kayak, "Wah ditanya lagi nih," gitu istilahnya. iya iya, Gitu. Nah, itu memang nggak mudah, terus mmm, juga mungkin, beberapa teman yang berasa juga, wah usia makin naik, merasa pilihan juga mungkin lebih terbatas gitu istilahnya ya. ah, Sehingga itu beban itu baik pria wanita pasti ada. Cuma mungkin mmm, bedanya kalau kalau pria karena mungkin lebih condong ke logika, mmm, mungkin nggak sampai cuek sekuat gitu teman-teman kali ya, yang wanita wanita, gitu oke, kan. Nah, tapi ada lagi juga mmm, hal lain yang mungkin kita alami juga, mmm, terutama mungkin kita juga budaya di Asia gitu ya. Kalau kayak yang saya alamin secara pribadi juga, mmm, anak laki satu-satunya di dalam mmm, keluarga.
Gitu. Nah, terus juga ya mungkin budaya kita tulang punggung keluarga juga Ya. gitu. Nah, ada juga teman-teman yang mengalami pergumulan, kan anak laki satu-satunya, Hmm. tuntutan orang tua tentang kriteria pasangan itu juga cukup kuat I gitu. see. Nah, Ya, ya. sehingga itu pun juga menjadi satu tekanan tersendiri gitu Hmm. ya. Ya, ya. Udah lagi acara ditanyain, "Kapan nih, ada jodoh?" Gitu. Nah, saat ada jodoh yang mungkin si orang yang bersangkutannya suka, Mhm. ternyata dari orang tua, oh punya pandangan yang berbeda. Hmm. Nah, saat orang Ya. tua kenalin, "Oh nih ada nih kenalan, orang tua nih, papa mama." Nah, Hmm. ternyata si orang yang bersangkutan, beda pandangan juga. Nah, Ah, itu kan juga, pada akhirnya menjadi satu tantangan tersendiri ya, iya, dan iya. bisa menjadi satu tekanan juga I gitu see. untuk kita. Iya, iya, Ya. iya. Pak Diki juga setuju misalnya tadi kan kalau saudara kita Bruce, membahas dari sisi prianya gitu. Mungkin kan Mhm. secara ministry sendiri, ministry season single ini ada pria dan wanita, apakah kalau wanitanya sendiri gimana Pak Diki? Untuk wanita Hmm. sudah pasti tekanan untuk menikah cukup cukup kuat ya Besar ya dari ya tekanan. luar biasa banget. Karena, orang tuanya jadi dari pihak orang tua sendiri Hmm, kalau melihat anaknya, masih belum menikah itu hmm. dari sosial, dari, Ya, kehidupan, keluarga besar itu pun sendiri nggak mudah. betul, Mhm. betul. Jadi seolah-olah, wah kayaknya perlu bantuan. Mhm. Nah, Hmm, tapi mereka melupakan satu hal bahwa kadang-kadang orang-orang yang memang sudah, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mereka punya hmm. kriteria tertentu. Oke. Jadi Mhm. kalau misalnya orang yang nanti akan dijodohkan dengan mereka adalah orang yang tidak takut Tuhan, Ah, mereka akan lebih memilih untuk tidak Mhm. mengambil menikah. langkah Mhm. menikah. I Iya. see, I see. Hal-hal inilah yang akhirnya menjadi halangan. Jadi ada satu perbedaan pandangan dari orang tua dan, eee, Betul. orang-orang season sendiri. Betul. Nah, itu Ya. sangat menarik menurut saya pas waktu pendeta Diki bilang kalau mereka, ditawarkan untuk mencari pasangan yang tidak takut Tuhan gitu ya, Pak, Mhm. ya. Nah, ini Mhm. kan sangat menarik ya karena tekanan itu bukan cuma secara keluarga doang, kita juga tahu bahwa di beberapa, pekerjaan yang ada di muka bumi ini, ketika seseorang itu baik laki atau enggak terutama laki ya, Mhm. kalau si laki ini tidak menikah, itu bisa menghambat karir mereka juga, gitu. Di Mhm. beberapa bidang, Ya. saya nggak perlu sebutkan, pekerjaannya, ya itu, cukup menentukan kalau kita tidak menikah sebagai laki-laki, itu bisa menghambat profesinya mereka juga, dan itu juga bisa menciptakan tekanan juga pastinya buat, saudara-saudari yang berada di dalam, ministry season single ini tadi. Nah, belum lagi, pemilihan orangnya pun lebih sedikit lagi karena ada faktor secara kerohanian Mhm. harus takut Tuhan. Betul. Nah, itu gimana kalian bisa menyingkapi menyikapi hal ini? Ini kan jadi pergumulannya nih jadi Mhm. makin besar gitu Mhm. ya, Mhm. dari segala sisi Mhm. kehidupan. Nah, gimana mungkin ayat yang tadi Pak Diki katakan itu bisa menjadi, eee, pendorong untuk mereka yang memberikan mereka motivasi untuk mengerti tentang takut akan Tuhan itu, Pak? Mhm. Oke. Jadi, waktu seseorang, mengambil keputusan untuk mengikuti Hmm, Yesus ya, eee, peta hidupnya berubah oke. Mhm. ya. Peta hidup yang berubah Iya. ini, di dalam memilih pasangan juga tentu berbeda dengan kebanyakan orang. Hmm, Kalau orang dunia yang penting kamu suka, saya suka, kemudian mereka sesimpel itu kemudian mereka menikah. mhm. Ada kecocokan mereka menikah, tetapi waktu mereka ada di dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang berbeda. Nomor satu takut akan Tuhan. Ah, Nah, kalau begitu mereka tidak mendapatkan orang yang takut akan Tuhan, lebih baik buat mereka untuk stay single. I see. Mereka merasa seperti itu karena mereka akan mendapatkan kepuasan hanya di dalam Tuhan. Hmm, Nah, memiliki komunitas seperti, season single ini memberikan kita satu wadah di mana kita paling tidak, kita ada di dalam satu komunitas yang sama-sama mengasihi Tuhan, baik wanita maupun pria. hmm, Di situlah mereka bahkan bisa menemukan pasangan mereka. hmm. Karena Ya. paling tidak, mereka memiliki satu fondasi yang sama, Ya. yaitu sama-sama takut akan Tuhan. Ah, Ini Mhm. akan sangat berimbas di dalam kehidupan mereka selanjutnya, di iya. dalam membina rumah tangga. Ya. I see, I see. Ya memang kita Gitu. juga tahu bahwa di dalam firman itu sendiri Paulus ada satu 2 kali dia mengatakan tentang, "Lu single tuh sebenarnya bagus,
Tapi kalau lu nggak bisa tahan Ya, bertarak gitu ya, ya ya, lu menikah. ya, Ya. ya, Gitu kan. Jadi kan memang ini ada satu analogi yang diberikan oleh Paulus dari ya, Tuhan tentunya, ya, ya ya Tuhan kita juga kan singles ya. ya, ya, Maksudnya, berbicara tentang, concern ketika seseorang tidak menikah itu yang salah satu yang paling besar adalah seperti Paulus katakan di Korintus tuh adalah mhm, percabulan, ya, Yes. gitu ya, mau betul, pria, mau betul, wanita. betul. Nah, gimana gimana caranya season singles ini, ministry season singles ini untuk, eee menanggulangi atau enggak menangkal, setiap pribadi yang tergabung di dalamnya untuk menjadi pribadi rohani yang bisa Mhm, meng-overcome, mengatasi salah satu mhm, tantangan pergumulan terbesar ini di dalam kehidupan manusia, yaitu percabulan. Ya. Jadi, di dalam komunitas season single, Mhm, kita cukup aware dengan mhm, hal-hal semacam ini untuk membuat kita bisa, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nggak ada lain kita harus rohani. mmm, Nah, komunitas ini, eee, berisi orang-orang yang memiliki fondasi yang sama, yaitu takut ya, akan Tuhan. iya iya, Ini akan menjadi satu, wadah yang cukup kuat, di mana firman Tuhan itu menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. mmm, Ada kalanya, beberapa orang di antara kita menjadi lemah, ya mhm, kan? mhm, Mereka menghadapi kesulitan untuk mhm, menjaga kemurnian mereka. mhm, Tetapi sekali lagi, firman Tuhan, bantuan dari saudara dan saudari kita ya, di dalam komunitas ya, inilah yang menguatkan. Di situ kita bisa mengaku dosa kita seperti di ya, Yakobus 5 ayat 16, iya, ya, bagaimana kita ya, bisa saling mengaku. Ini menjadi satu satu komunitas yang sangat sangat kuat untuk menjaga hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. ya, wah, iya ya. iya iya. Kalau dari Bro Bruce sendiri gimana? Ya, garis besarnya sama ya. Jadi Mmm, kalau kita kembali lagi hubungan pribadi dengan Tuhan ya, yang kita bantu, mhm, saat hubungan pribadi dengan Tuhan itu kita bisa terbangun, mhm, dari sisi season terutama para saudara ya, itu mhm, pasti akan kembali lagi diingatkan akan tujuan kan, oke, misi yang iya Tuhan berikan untuk kita. iya, Nah, saat kita punya tujuan, kita punya misi, hidup kita akan jadi lebih terarah dan mmm, membantu kita tetap punya fokus. iya Saat iya, kita punya fokus, kita, pastinya akan lebih bisa jaga pikiran kita juga dari, mmm. godaan-godaan itu, ya. Ah, Dan selain itu, ya tadi kita juga punya satu komunitas yang kita tidak menghakimi, mhm, tapi kita bisa merangkul. iya iya, Kita bisa saling saling meng-encourage, mhm ya tetap tetap ada mentoring, tetap ada nasihat, teguran, tetapi mhm, kita, menerima mereka gitu. Dan mmm, dengan kita punya komunitas yang sama, iya, itu akan lebih membantu. mmm, Karena ya secara alamilah kita manusia ya, saat kita masuk ke usia season, kalau kita musti bicara kelemahan, apalagi, single-single lain yang mungkin masih lebih muda, mmm, mungkin bisa aja ada rasa, "Wah sungkan nih," gitu istilahnya. iya, Nah dengan kita punya komunitas yang kita sama, mhm, diharapkan kita akan bisa lebih enak ah, saat kita, berbicara satu sama lain oh gitu. mereka secure lah ya untuk Betul, bisa ini. Tadi juga teman-teman senasib lah gitu iya kan ya, iya iya. Juga ya, tadi yang saya mau related dengan apa yang tadi pendeta Diki bilang bahwa di mhm, Yakobus 5:17 itu, ya, kita di-encourage untuk bisa ya, mengaku. ya, Ya mungkin kalau dalam bahasa saya ada namanya nilai keterbukaan. ya, betul, Gitu ya, menjadi terbuka itu, mungkin kan buat banyak manusia, ya, terutama turunan Adam ini, ya, ya, apalagi di Asia gitu ya, di Indonesia betul, specifically gitu ya, betul, untuk seorang laki-laki, ya, memberitahukan informasi-informasi apa yang ada di dalam pikirannya, di ya, dalam hatinya, ya, itu kan kita tidak terbiasa tuh untuk ya, bisa, terbuka gitu ya. ya, Apalagi sesama laki-laki ya, gitu kan. Lebih ya, enak terbuka sama perempuan gitu. curhat sekalian. Curhat kan istilahnya kan. Nah ini gimana caranya, komunitas ini untuk bisa mungkin bisa mendorong yang namanya kaum brother ini, Mhm, laki-laki ini untuk mhm, bisa terbuka ya, salah satunya adalah mengakui kelemahan kita seperti yang mhm, dipraktekkan, mhm, di buku Yakobus gitu ya, mhm, 5:17 untuk saling terbuka dan mengaku dosa. Itu gimana caranya tuh untuk ya. bisa kalian, meng-encourage mereka? Nah, kembali lagi, Mmm, kita, lewat komunitas dan mhm. kalau cowok itu biasanya kan harus dari kegiatan ya. Iya, Dengan kita berkumpul, kita ah, fun time gitu, kadang ya kita olahraga juga, kita mmm, jalan bareng gitu istilahnya. iya, Nah lewat, kegiatan-kegiatan itu mhm, pelan-pelan kita membangun persahabatannya dulu nih. oke, Kita bangun persahabatan, membangun komunikasi gitu. mhm, Nah, dari situ biasanya kalau untuk cowok baru akan pelan-pelan bisa masuk.
Oke. membangun trust itu juga ya. Iya iya Nah, iya iya. pada beberapa teman juga, sebetulnya ada hal yang positif juga ya. Hmm, Pada saat kita masuk ke usia season itu, beberapa teman-teman itu, mereka sebetulnya mulai bisa bercerita. hmm, Itu mungkin juga ya karena pengalaman ya, berawal dari kita bicara ringan, kita saling berbagi pengalaman. Nah dari situ, mereka sebetulnya udah mulai lebih bisa bercerita. Nah oke. dengan kita, saling kita mendengarkan mereka, Mhm kita saling encourage, nah dari situ walaupun awalnya mungkin belum hal-hal yang bersifat pribadi, mhm. tapi dari kondisi itu bisa membantu juga membangun Mmm, komunikasi. iya Nah iya. diharapkan saat makin kedekatan, rasa percaya itu tumbuh, Mhm. nah kita akan bisa berbicara lebih dalam lagi, termasuk kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita, Ah, dan pada akhirnya kita bisa mempraktekkan, firman Tuhan yang di Yakobus 5 itu. I see. Mhm, Ada tambahan mungkin dari Pastor Diki untuk kegiatan atau enggak, environment vibe seperti mhm, apa yang dibangun oleh ministry ini untuk bisa saling terbuka? Iya, di dalam komunitas, season single, Mhm. iman itu sangat penting, sangat sangat perlu ya, Mmm, jadi, waktu mereka ada di dalam season single, salah satu, hal yang kadang-kadang, berat buat mmm, mereka ialah mereka mulai kehilangan harapan. iya, mhm, ya, Nah, ketika mereka ada di dalam satu grup di mana firman Tuhan itu, benar-benar kuat untuk membantu mereka untuk terus bertumbuh, termasuk di dalam iman mereka, kita, lebih banyak, fokus untuk mereka bisa menjalin hubungan dengan Tuhan dan, punya kehidupan doa yang teratur. ya, Jadi, kehidupan doa yang teratur ini sangat membantu untuk kita bisa, mengetahui dan mereka bisa vulnerable terhadap kelemahan-kelemahan mereka. mhm, Jadi ketika mereka datang kepada Tuhan, ya kita harapkan mereka juga bisa terbuka tentang kelemahan mereka. mmm, Jadi waktu mereka bisa terbuka, kita pun bisa membantu mereka untuk berdoa sama-sama, untuk mereka bisa dikuatkan dan dimampukan untuk mereka bisa melewati, kelemahan-kelemahan mereka. Ya, mmm, gitu. I see I see. Nah, dari sana kalau misalnya kita lihat, jadi kurang lebih sekarang ministry season singles ini udah berapa tahun ya, Pak? Mungkin sekitar jalan 3 tahun ya? Jalan 3 tahun? Iya. Oke, nah mungkin, dari yang, Pastor Diki dan juga Brother Bruce lihat gitu ya mhm, secara general mhm, selama 3 tahun ini, iya, kira-kira apa yang terjadi di sana dan, apa namanya, apakah ada, contohan yang bisa dibagikan untuk kita mhm, semua, seat-inners di luar sana, bagaimana ministry season single ini selama 3 tahun ini berjalan, eee mhm, mungkin kita bisa bilang, kalau menurut Pak Diki sendiri sebagai pemprakarsa dari ministry ini, ada contohan yang bisa dibagikan untuk kita semua. mhm. Iya, kita memulai, ministry ini, Mhm, hampir 3 tahun yang lalu. Dimulai dari orang-orang yang mungkin, mereka benar-benar nggak punya merasa sudah hilang harapan, ya. Jadi waktu kita berkumpul sama-sama mereka pun sebenarnya sudah hampir kehilangan iman, mhm, tetapi waktu kita percaya ya, ini kan sesuai dengan kehendak Tuhan bahwa setiap dari kita, berapapun usia kita, Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan mereka mmm, dan mereka tetap memiliki harapan. Tidak hanya di dalam kehidupan ini, tapi juga bahkan sampai kekekalan. mhm, Nah, sebelum sampai ke kekekalan, kita diharapkan bisa terus bertumbuh, kita bisa terus berbuah. Untuk itu, keberadaan ministry ini membantu mereka untuk mereka tahu bahwa mereka itu masih berfungsi sampai saat ya, ini. Ya. mmm, Bukan berarti kalau saat ini mereka belum memiliki pasangan, kemudian Tuhan meninggalkan mereka, tidak. ya, mmm, Tapi justru lewat situasi ini, diharapkan mereka bisa justru lebih maksimal lagi menggunakan talenta yang mereka miliki, pengalaman yang mereka punya mmm, untuk mengembangkan kerajaan Tuhan lebih lagi. iya, Dimulai dari beberapa orang sampai akhirnya eee, ketika kita konsisten melakukan doa, kita saling menguatkan satu mhm, dengan yang lain, ternyata itu mengimpact banyak orang. ya, mmm, Bahkan orang yang melihat mereka pun terinspirasi. Sampai akhirnya Bruce ada di dalam mhm, ministry ini juga, mhm, kemudian Bruce akhirnya memimpin ministry ini,
ministry ini bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Amin. Dan untuk selanjutnya mungkin silakan terus untuk bisa menjelaskan lebih rinci apa yang terjadi di Ya. sana. Jadi ini adalah salah satu contoh. Iya. Sampel. Ya, Silakan, Bros. sebetulnya memang ya berawal dari pengalaman saya secara pribadi ya. Ya. Saat itu, di single dan Mhm. masuk usia season gitu. Mhm. Nah, saya tanpa sadar itu saya sebetulnya masuk dalam satu kenyamanan Oke. gitu ya. Walaupun, di dalam gereja saya melakukan pelayanan gitu. Tapi Tetapi, masuk ke usia season itu ya saya akhirnya, nyaman-nyaman aja, ya sudah, jalani hidup ini, Hmm, happy go lucky gitu istilahnya. Dan bahkan ada masa di mana saya nggak berpikir untuk menikah gitu. oke. Karena berasanya, ah, udahlah, terus udah apa, Pelayanan aja cukup. pelayanan udah usia segini kan apalagi sih gitu, sempat Ya, ya. berpikir ke situ. Nah, tapi tanpa sadar Aha, ada area-area tertentu dalam hidup saya itu yang sebetulnya tidak bertumbuh. Gitu. oke. Ya salah satunya, dari sisi pekerjaan ya, saat Hmm, itu ada banyak pergumulan, saya sempat, berpindah-pindah pekerjaan gitu. Dan karena waktu itu pola pikirnya, ya single, saya nggak suka sama kerjaan, saya tinggal aja gitu hmm. tanpa pikir panjang Iya, gitu. iya, iya. Dan karena nggak ada tuntutan apa-apa kan Hmm, berasanya fine-fine aja iya. gitu. Nah tapi ya bersyukur, ya kembali lagi lewat mentoring ya, terus, komunitas juga Hmm, gitu, teman-teman, sahabat-sahabat yang mengingatkan saya juga gitu. hmm. Nah pada akhirnya saya kayak kembali dikuatkan lagi juga, Oke. dan kembali lagi basic-nya yang tadi Pak Pendeta Diki bilang ya, Mhm. firman Tuhan itu menjadi sangat penting gitu. Amin, amin, amin. Ya saat saya kembali melihat lagi, rencana yang Tuhan punya di dalam Hmm. hidup saya, sebetulnya apa sih Bruce yang Tuhan inginkan dalam hidup kamu Iya, gitu. iya, iya. Nah dari situ saya mulai kembali bangun lagi relationship dengan Tuhan secara Aha. pribadi gitu, dan akhirnya, saya mulai membangun relationship yang sehat lagi juga Ah, dengan saudari di dalam komunitas I ya. see. Di dalam komunitas ya sampai ya bersyukur Tuhan pertemukan saya dengan istri saya yang sekarang ini gitu Hmm, ya. Banyak hal yang saya bertumbuh, saat menjalani masa pacaran itu pun, mulai melihat, oh ya saya sebetulnya butuh bantuan, hmm. butuh penolong Iya, iya, gitu iya. yang bisa Hmm. membantu saya lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Iya, Dan iya. mungkin seperti yang, tadi Paulus katakan di dalam firman itu ya, baik kalau kamu single, tapi kalau memang kamu, nggak bisa, ya kamu menikah Iya, supaya lebih bisa bertumbuh lagi. iya, Nah iya. akhirnya di titik itulah pikiran saya terbuka, gitu. Oke. Nah, saat itu terbuka, punya punya tujuan, punya purpose yang lebih jelas, punya Mhm. misi yang lebih jelas. Nah, akhirnya membangun relationship, dan saat saya membangun relationship karena punya satu tujuan, Hmm. mau nikah nih. Iya, iya. Otomatis dari sisi pekerjaan pun saya terbantu juga kan. I Ada see. mentoring lagi juga Iya. bagaimana, mempersiapkan pernikahan, Hmm. memiliki pekerjaan yang lebih stabil. Saya jadi lebih bertekun juga Iya, dari iya, sisi itu ya. iya. Dan pastinya, membangun relationship dengan istri saya saat itu, juga saya bertumbuh di dalam hal relationship, Mhm. penerimaan dengan orang lain Iya, gitu. Itu, iya. saya pun bertumbuh gitu sampai akhirnya Hmm. ya bersyukur Tuhan izinkan kami menikah, dan dari situ pun akhirnya, eee, kami merasa terpanggil juga ya Iya, untuk bisa, iya, membantu teman-teman sisien yang lain juga untuk mereka juga terus bisa bertumbuh lagi iya. juga Ini gitu. sangat menarik sekali tadi waktu Mhm, Bro Bruce bilang, jadi kamu ada mhm, masa di mana sebagai murid Yesus, kamu udah mhm, kepikiran untuk tidak menikah. betul, Nah, mungkin boleh betul, di-share dikit nggak kalau dalam satu kalimat, ya saya mhm, tahu apa yang kamu share tadi itu, 2 paragraf itu, udah menceritakan apa yang membuat kamu berubah untuk ingin menikah. Tapi mhm, kalau betul, misalnya dijadiin satu kalimat, kalau misalnya saya tanya ke Bruce, mhm, apa yang membuat kamu mau menikah pada akhirnya? Kira-kira mmm, dalam satu kalimat itu apa? mhm. Tuhan punya rencana yang lebih lagi buat saya. Amin, dengan kamu Iya, mendapatkan pasangan. betul, betul, Oke, ya ya, dengan mendapatkan penolong itu ya. betul, Wah, amin, amin, ya. amin, amin. Apalagi Padahal kamu udah cukup konten waktu itu sebagai seorang single, ya betul, konten aja usia season, pelayanan, ya ini pelayanan di dalam jemaat berhubungan juga dengan udah ada. Tuhan gitu ya. Betul, I betul, see, I ya, see. Wah, eee, amin, amin, amin. Nah, betul. ini juga salah satu, sukses story nih, Pak, ya. Iya, luar biasa. Betul. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat saudara kita. Nah, mungkin kalau misalnya ada tips nggak dari Bapak berdua Mhm, untuk seat inners kita di luar sana, mhm, terutama untuk para seat inners di luar sana yang sudah masuk dalam usia tersebut, atau yang mhm, kita dalam bahasa kita itu disebut singles yang dewasa, Ya, ya baik ya. pria maupun di luar sana untuk Ya, para seat inners ya, silakan mungkin ada tips mhm, untuk dan encouragement untuk teman-teman seat inners kita di luar sana? Dari mhm, Pak Diki dan juga Bro Bruce, silakan. Oke, kalau saya boleh kasih pesan Ya. buat kita yang sudah memasuki usia usia season,
ya. Rencana Tuhan itu begitu indah di dalam kehidupan Ya. kita, Hmm. ya. Jangan sampai usia season ini membatasi rencana Tuhan yang luar biasa itu terjadi atas hidup Ya. kita. So, kalau kita mengalami kesulitan, kita nggak memiliki komunitas, kita merasa hidup sendiri, mari bergabung di dalam komunitas Season Single, Amin. satu komunitas di mana bisa membantu kita untuk terus bertumbuh dan akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk saya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Ya. Diki. Ya. Silakan Ya. Bro Nah, Bruce. ya pesan saya ya teman-teman season di luar teman-teman season di luar sana, tetap percaya ya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita. Amin. Entah itu dari sisi pekerjaan, pasangan hidup, atau hal-hal yang lainnya, kasih Tuhan itu nggak pernah putus gitu. Karena ya saya pun mengalami ya, saya sama istri saya jadian di usia season, Ya. menikah di usia Wow. season gitu. Nah, itu satu bukti bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita. Amin. Walaupun mungkin PR kita, tantangan kita lebih banyak ya, secara kenyataan lah usia kita season, Iya. tapi bersama dengan Tuhan kita bisa. So, terus berjuang, terus jalanin itu, Tuhan pasti akan tepati janjinya di momen yang tepat juga. Gitu. Amin, Ya. amin. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau misalnya ada teman-teman sit-inners di luar sana Hmm. yang ingin bergabung dengan komunitas Season Singles ini? Ya. Ministry Season Singles, ya. Oke, mungkin bisa bergabung dengan kita. Ya. Nanti akan ada ada tempat di mana kita bisa menghubungi, Ya. ya. Kita bisa Ya. menghubungi digital ministry kita untuk kita bisa bergabung di dalam komunitas Season Single. Ya. Amin. Amin. Thank you banget, thank you banget. Dan tentunya untuk teman-teman sit-inners di luar sana, remember this, you are not alone. Ya. Ya, we are here for you. Ya. Gitu Amin. ya. Jadi Betul. dengan ada Amin. Ministry Season Singles ini untuk Ya. teman-teman di luar sana yang berusia Ya. dewasa 38 up ya tadi Ya. ya, Betul. 38 up, Ya. silakan untuk bisa menghubungi kita. Kita Ya. juga GKD komunitas GKD ini tersebar Ya. di 41 kota di Indonesia. Ya. Jadi untuk teman-teman sit-inners di luar sana di seluruh Nusantara silakan menghubungi kami ya dan ingin bergabung ya. Kita juga akan menghubungkan kalian juga di 41 kota tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak berada di 41 kota tersebut, tidak mengapa kita ada sosial media akan mengkoneksikan kita satu sama lain. Ya. Itulah kita Ya. bersyukur sekarang ini ada Amin. sosial media di Ya. pelosok-pelosok manapun Ya. selama ada electricity, Ya. ada paket data Ya. internet, kita bisa Bisa terkoneksi. terkoneksi. Itulah Amin. luar biasanya Amin. Tuhan. Ya. Dan tentunya sekian podcast sit-in kita pada kali ini. Ya. Saya Ferdinand Cedeker. See you on another podcast. Ya. Ciao. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye.